Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Minggu tanggal 22 Desember tahun 2024 adalah hari Minggu Advent keempat. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari Nubuat Mika bab 5 ayat 1 sampai 4a. Beginilah firman Tuhan Allah. Hai Betlehem di wilayah Efrata, hai engkau yang terkecil di antara suku-suku Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, yang sudah ada sejak dahulu kala. Ia akan membiarkan mereka sampai saatnya perempuan yang mengandung itu telah melahirkan. Lalu saudara-saudaranya yang masih ada akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, yaitu dalam kemegahan nama Tuhan Allah mereka. Mereka akan tinggal dengan tenang, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi, dan dia menjadi damai sejahtera. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari surat kepada orang Ibrani bab 10 ayat 5 sampai 10. Saudara-saudara, ketika Kristus masuk ke dunia, Ia berkata, "Kurban dan persembahan tidak Engkau kehendaki. Sebagai gantinya, Engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada kurban bakaran dan kurban penghapus dosa, Engkau juga tidak berkenan. Maka aku berkata, lihatlah, aku datang melakukan kehendak-Mu, ya Allahku, sebagaimana tertulis dalam gulungan kitab tentang aku." Jadi, mula-mula Yesus berkata, "Kurban dan persembahan tidak Engkau kehendaki, kepada kurban bakaran dan kurban penghapus dosa Engkau tidak berkenan, meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat." Dan kemudian Ia berkata, "Lihat, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu." Jadi yang pertama, Ia hapuskan untuk menegakkan yang kedua. Dan karena kehendak Allah inilah, kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus.
Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas bab 1 ayat 39 sampai 45. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, berangkatlah Maria dan bergegas menuju sebuah kota di pegunungan Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini, sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai di telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Berbahagialah ia yang percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah berbagi cerita dan berkat bagi sesama. Salah satu hobi manusia paling umum adalah berbagi cerita. Bisa kepada pasangan, orang tua, keluarga, teman, pacar, atau bahkan mungkin kepada orang yang belum dikenal. Berbagi cerita bisa melalui lisan maupun tulisan, misalnya di media sosial. Ya, sebagai manusia, memang sudah kodratnya kita sebagai makhluk sosial tak lepas dari kecenderungan untuk bersosialisasi dan berinteraksi. Jika dikatakan, hal-hal apa yang membuat Anda bisa meledak dalam kegembiraan dan merasakan kegirangan? Cerita yang menggembirakan biasanya tidak mudah untuk ditahan sendirian. Biasanya orang akan amat mudah untuk membagikan. Bacaan-bacaan kitab suci hari ini juga menceritakan kepada kita keterkaitan berita dan kisah nubuatan kelahiran Tuhan Yesus, Sang Damai Sejahtera, yang terhubung dengan Maria ibunya. Berita tentang kelahiran Yesus yang dinubuatkan oleh Nabi Mika membuat kita bersyukur karena setiap kali kita merayakan Natal, sesungguhnya kita tidak hanya sekedar bergembira, menikmati suasana semarak dengan segala sesuatu yang disiapkan serba istimewa. Lebih dari itu, kita bertindak menyaksikan suatu kebenaran bahwa nubuat Mika dan para nabi lainnya itu bukan sekedar dongeng, bukan isapan jempol, tetapi kebenaran,
suatu fakta sejarah yang tidak dapat disangkal oleh siapapun di kolong langit ini, bahwa telah tiba waktunya seorang perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Perempuan itulah Bunda Sang Mesias yang dinubuatkan oleh Mika dan menjadi kenyataan dalam diri Bunda Maria. Yang dilahirkan adalah seseorang yang akan menggembalakan umatnya dalam kekuatan Tuhan, seorang pribadi yang kebesarannya sampai ke ujung bumi. Kehadirannya adalah sebagai pembawa damai sejahtera. Nubuat ini telah tergenapi dengan peristiwa Natal, kelahiran Yesus Tuhan Sang Juru Selamat melalui Bunda Maria. Penginjil Lukas pun menunjukkan bagaimana Elisabet mengakui Maria sebagai ibu Tuhanku. Saudara-saudariku yang terkasih, kutipan Injil hari ini adalah kisah tentang Maria yang berbagi cerita pengalaman rohani hidupnya, menerima kabar dari malaikat Tuhan bahwa ia mengandung dari Roh Kudus. Maria membagikan kabar gembira ini dengan mengunjungi Elisabet saudarinya. Maria yang penuh kegembiraan karena mengalami kehadiran Tuhan dalam dirinya, membagi kegembiraan itu kepada Elisabet. Elisabet pun bersukacita karena ia menerima kehadiran saudarinya, Maria, Ibu Tuhan, dan lebih dari itu, ia menerima kehadiran Tuhan sendiri yang hadir dalam rahim Maria. Perjumpaan keduanya menjadi suatu perjumpaan sukacita yang saling meneguhkan iman. Perjumpaan diawali dengan sebuah sapaan salam sederhana yang mampu memberi kegembiraan, menyemangati kehidupan, dan menguatkan iman orang lain. Bayangkan saja betapa besar sukacita yang dialami Elisabet mendengar sapaan dari Maria, sampai bayi yang ada di dalam kandungannya melonjak kegirangan. Perjumpaan dan sapaan Maria kepada Elisabet dapat diartikan sebagai kunjungan dan sapaan Tuhan kepada umatnya, dan itu terjadi oleh karena Maria yang membawa Yesus di dalam dirinya. Sungguh merupakan suatu pengalaman yang amat indah dan mengesankan di antara kedua saudari ini. Saudara-saudariku terkasih, bila kita mau hadir dengan sebuah sapaan salam sederhana, berbagi cerita, apalagi bila kita mampu menghadirkan diri, berbagi kegembiraan, kita akan mampu menyemangati kehidupan sesama. Meski sibuk, berilah waktu untuk hadir, berbagi kegembiraan dengan sesama. Kita memang perlu membagikan apa yang kita alami dengan saudara-saudari kita. Ini penting supaya kita bisa saling menguatkan atas apa yang telah dikerjakan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan tidak hanya ingin menerima apa yang terjadi dalam hidup kita. Tuhan juga ingin agar kita membaginya kepada sesama, entah itu pengalaman kegembiraan rohani, kelimpahan rezeki, tetapi juga pengalaman sulit.
Tuhan ingin kita semakin kuat melalui apa yang kita alami lewat kehadiran orang lain di sekitar kita. Mengapa? Karena saudara-saudari yang ada di sekeliling kita sangat berperan dalam kehidupan kita, disadari atau tidak. Mereka seringkali meneguhkan kita, menegaskan pekerjaan Tuhan dalam hidup kita, membangun iman kita, memberikan kesaksian, mengajari kita tentang ketaatan, menolong kita bertumbuh dalam iman, kasih, dan pengharapan. Marilah kita menyambut Natal tahun ini dengan bersukacita dan bergembira, sebab Tuhan selalu menyertai kita. Dialah Immanuel, apapun keadaan kita. Semoga hati kita ikut melonjak kegirangan dalam berbagi cerita dan berbagi berkat melalui aksi Natal kepada mereka yang membutuhkan. Kebaikan kita menjadi tanda nyata kehadiran Tuhan yang turun ke dunia kepada orang yang membutuhkan. Berbagi cerita kehidupan kita melalui berbagi berkat akan meneguhkan kita bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita dan membawa damai sejahtera yang besar untuk kita dan sesama. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.